Ayyuhal kiram rahimakumullah, uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali pada kesempatan pagi hari ini sama dengan Healthcare Provider for Syariah. Dan di pertemuan yang ke-8 ini yang secara rutin telah kita laksanakan secara reguler setiap pagi, kita telah memasuki di pertemuan yang ke-8 dan alhamdulillah semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya bisa tetap memberikan manfaat untuk kita semua. Tentunya salawat dan salam tak lupa pula kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, Afwan ada sedikit gangguan. Tentunya pada kesempatan pagi hari ini kembali kita bertemu dan insyaallah pemateri kita Dr. Syarfuddin, spesialis bedah sekaligus Ketua Umum dari Healthcare Provider for Syariah, HELPS, telah bersama dengan kita dan akan menyampaikan materinya tentang tempat di mana tenaga kesehatan yang dirindukan oleh surga. Baik, kepada Dr. Syarfuddin, faliyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim tasliman. Ikhwani fillah rahimakumullah. Di pagi yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam kajian virtual. Suatu nikmat yang begitu besar yang dicerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga meskipun dengan suasana seperti ini masih kita bersemangat untuk selalu melakukan update ya terhadap semangat dalam beragama, dan mungkin mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kepada seluruh kaum muslimin yang selalu istiqomah ya, di dalam
memegang prinsip-prinsip Islam dalam hidupnya, khususan kita para pekerja kesehatan yang waktu kita habis untuk melayani masyarakat. Sebelum kita lanjutkan, mungkin Dr. Wahyudi saya bisa share screen nggak ini? Ya, mungkin host bisa Ya, share tolong. screen, Ustadz Ganes. Oh ya, itu saya bisa kendalikan dari sini nggak? Mana orangnya sudah ditinggal. Saya dikasih ini untuk bisa share. Ustadz Ganes bisa dijadikan co-host berkali untuk dokter. Oh iya. Nah, terus ini gimana ini caranya? Udah jadi co-host. Antum sudah jadi co-host tuh, Ustaz? Oh gitu. Udah, langsung share screen aja. Yang ini, yang ada share screen ini? Ya, betul. Nanti pilih saja yang mana mau di-share. Oh gitu, tinggal buka aja berarti ya. Nah, ini bisa udah kelihatan? Belum ya? Belum, Dok. Ya, silakan dibantu aja, ini kayaknya ada masalah. Ya, baiklah Iwan sekalian. Tema kita pada pagi hari ini adalah ya kita berbicara tentang kemuliaan tenaga kesehatan ya, para dokter, para perawat, para bidan dan semua profesi kesehatan di dalam Islam. Kita melihat apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini, ketergantungan masyarakat terhadap tenaga medis dan para medis itu begitu besar. Nah, bagaimana Islam melihat atau memandang persoalan ini? Dan di satu sisi kita melihat fakta di keseharian kita begitu banyak hal yang tidak ideal menurut kita yang seharusnya kita atau para tenaga kesehatan dapatkan ya sebagai ya perlakuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya. Share lanjut. Nah, kalau sebelum kita bicara tentang itu, saya ingin review kembali tentang sekilas tentang tenaga kesehatan ataupun kedokteran. Seberapa penting sih sebenarnya ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran itu? Imam Syafi'i jelaskan ya, mayoritas dari kita adalah penganut Syafi'iyah. Nah, Imam panutan kita itu bilang begini, ilmu agama yang paling utama adalah ilmu fikih dan ilmu dunia yang paling utama adalah ilmu kedokteran. Tuh. Dalam satu kesempatan beliau menjelaskan seperti itu. La a'lam ilman ba'dal halal wal haram ambalu minat tibi illa an ahlal kitabi qad ghalabuna alaihi. Saya tidak mengetahui sebuah ilmu setelah ilmu halal dan haram, ya, maksudnya ilmu fikih, ilmu agama, yang lebih berharga, yakni ilmu kedokteran. Akan tetapi ahli kitab telah mengalahkan kita. Nah itu. Lanjut.
Masih perkataan beliau, ya, la taskunun baladan la yakun fihi aliman yahtiyuka an dinik wala tabiban yang minuka an amrin badanik. Janganlah sekali-kali engkau tinggal di suatu negeri yang tidak ada di sana ulama yang bisa memberikan fatwa dalam masalah agama, ya. Dan juga tidak ada dokter yang memberitahukan mengenai keadaan kesehatan. Nah, itu. Betapa pentingnya ilmu kesehatan ini atau ilmu kedokteran ini dalam pandangan Imam Syafi'i. Untuk kesehatan mental, untuk kesehatan pemikiran, ya, dibutuhkan seorang ulama yang menjaga akidah, dan untuk menjaga kesehatan badan, memelihara kesehatan, maka dibutuhkan tenaga medis. Jangan tinggal di suatu wilayah yang di situ tidak ada salah satu dari keduanya. Nah, dari sinilah sebenarnya para ulama itu menjelaskan bahwa keberadaan tenaga medis itu fardu kifayah bagi suatu komunitas. Ya. Kalau tidak ada tenaga kesehatan di situ, atau tenaga medis, maka berdosa seluruh orang yang tinggal dalam komunitas tersebut. Ya. Ataupun jumlahnya kurang, ya hukumnya sama. Sampai kemudian terpenuhi. Lanjut. Nah, umat Islam telah menyia-nyiakan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada umat Yahudi dan Nasrani. Ini ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamun Nubala, mengutip perkataan Imam Asy-Syafi'i. Lanjut. Nah, bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Imam Syafi'i itu sangat ingin ya belajar masalah ilmu kedokteran ini. Tetapi kata dalam riwayat tersebut Imam Syafi'i tidak mendapatkan kesempatan, atau tidak diberikan kesempatan. Entah siapa ini maksud tidak memberikan kesempatan. Jadi, karena itu Imam Syafi'i sangat kecewa atas sikap kaum muslimin yang mengabaikan dunia kedokteran itu. Menurutnya, dengan begitu mereka telah meninggalkan sepertiga ilmu dan menyerahkannya kepada orang lain. Ini ada dalam kitab Silsilah Al-A'imah Al-Musyawarah karya Tariq As-Suwaidah. Lanjut. Nah, Abu Al-Husain Al-Misri dikunjungi oleh Imam Asy-Syafi'i. Pada suatu kesempatan mereka berdiskusi tentang ilmu kedokteran, tapi Imam Abu Husain ini melihat bahwa ternyata Imam Syafi'i itu sangat faqih dalam perkara ini. Nah, itu. Kemudian dia mengatakan kepada Imam Syafi'i, maukah engkau aku perlihatkan buku Hippocrates, ya. Buku Hippocrates itu kita semua tahu, Hippocrates itu bapak kedokteran Eropa, ya. Bahkan sumpah dokter itu dinamakan dengan sumpah Hippocrates. Nah, Imam Abu Husain itu menawarkan kepada Imam Syafi'i untuk dibacakan kitab itu. Tapi ternyata Imam Syafi'i itu sudah baca. Gitu. Dan dia sudah paham. Tapi dia mengatakan mereka tidak merelakan aku untuk mempelajarinya. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa dari sinilah kita bisa melihat bahwa dikotomi antara ilmu medis barat dan ilmu medis timur itu, atau ilmu medis Islam dan ilmu medis non-Islam itu sebenarnya kurang tepat ya. Tapi mungkin nanti kita bisa bahas pada kesempatan yang lain. Imam Syafi'i pun ya bahkan tidak alergi dengan kata-kata Hippocrates sebagai orang yang mengembangkan dunia medis di barat. Karena kalau kita melihat memang ilmu medis itu ilmu yang seharusnya bebas nilai.
ilmu murni sains. Lanjut. Nah, lanjut kita setelah melihat sepintas tentang pentingnya dunia kedokteran. Nah, bagaimana pentingnya kita menolong orang yang sakit? Nah, kecil banget tulisannya. Idza 'adan rajulun akhahu muslimin masya fi khirafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa wa farahul fa in kana udwatan salla alaihi sab'una alfan malikan hatta yumsi wa in kana masa'an salla alaihi sab'una alfan malakin hatta yusbih. Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik bunga-bunga surga hingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila dia menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga di waktu sore. Apabila dia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga di waktu pagi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Coba Iwan sekalian, kita melihat orang yang datang ya menjenguk orang sakit saja, hanya menjenguk, memberikan doa, itu pahalanya begitu besar. Apatah lagi dengan orang yang sengaja datang untuk menolong, memberikan pengobatan, memberikan perawatan, menjaganya bahkan 24 jam. Ya. Tenaga kesehatan itu. Pasien itu ditemanin oleh tenaga kesehatan itu 24 jam. Berapa pahala yang mereka dapatkan? Berapa pahala yang mereka dapatkan? Kalau orang yang datang hanya untuk menjenguk, diberikan pahala, didoakan 70.000 malaikat, bagaimana orang yang menemaninya? Bagaimana orang yang mengobatinya, merawatnya, dan seterusnya. Itu suatu kemuliaan yang sangat besar. Lanjut. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan bahwa menolong orang yang kesulitan, kesusahan itu lebih mulia daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Nah itu luar biasa. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling banyak manfaat dan berguna bagi manusia lain. Sedangkan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi hutang orang yang tidak mampu membayar, atau memberi makan kepada orang yang sudah kelaparan. Dan jika seseorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku selama 1 bulan. Hadis riwayat At-Tabrani. Masya Allah, luar biasa kemuliaan yang melekat pada diri ikhwan sekalian. Bukan hanya memberikan kegembiraan, ya. Lebih dari itu, menjaga, menemani, ya, sepanjang hari orang yang kesulitan, ditimpa kesakitan itu. Maka insya Allah pahalanya akan begitu besar. Lanjut. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, nah itu, satu kesusahan, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan mudahkan dunia dan akhiratnya. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Ikhwan sekalian, dari sinilah sering saya sampaikan kepada siapa ya murid-murid atau orang yang sedang belajar. Ya, bersyukur kita ada di tempat ini. Kenapa tidak semua orang ada di sini? Tidak semua orang diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan seperti ini. Begitu banyak.
Karena itu memang ada beberapa hal yang harus kita refresh, kita harus perbaiki ya. Nanti kita lihat ke depan. Lanjut. Nah, kemudian kita dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an." Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, faka'annama, maka seakan-akan dia itu ahyan nasa jami'an. Jadi dia memelihara kehidupan seluruh manusia semuanya. Dan kita ada di tempat itu ya sekalian. Kita diamanahi untuk memelihara kehidupan. Nah, itu. Dalam surah Al-Maidah ayat 32. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah engkau tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat atau menolong sesama siapapun dia, ya, siapapun dia. Itu apalagi dalam profesi kita sebagai seorang tenaga medis. Kita tidak membeda-bedakan siapakah orang yang sakit, siapa yang datang kepada kita yang memberikan pertolongan. Semua adalah anak manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Nah, itu yang pertama adalah kemuliaan amal yang senantiasa melekat dengan profesi kita. Kemudian yang kedua adalah kemuliaan kita sebagai orang yang berilmu, ya. Karena semua tenaga medis, tenaga kesehatan itu memiliki kompetensi ilmu. Ada proses yang mereka jalani untuk sampai pada tingkat itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Makin tinggi ilmu atau level kompetensi ilmu yang dimiliki oleh seseorang, maka akan makin berkualitas amal yang dilakukannya. Gitu. Makin berkualitas amal yang dilakukan, maka kompensasi yang didapatkannya di dunia dan di akhirat juga akan makin tinggi. Karena itu saya sering mengatakan, ya, orang yang punya kompetensi tamatan sekolah dasar itu tentu punya kompensasi gaji yang lebih besar, lebih kecil dibandingkan orang yang tamatan sekolah menengah misalnya. Orang yang punya level pendidikan sarjana itu tentu punya gaji yang lebih tinggi daripada orang yang pendidikannya sekolah menengah. Itu satu hal yang adil, suatu hal yang wajar. Demikian halnya dengan balasan yang akan insya Allah akan kita hadapi, akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal dengan ilmu yang kecil, itu ilmu yang sedikit, tentu akan mendapatkan kompensasi pahala yang lebih kecil dibandingkan dengan orang yang beramal dengan ilmu yang lebih tinggi. Karena itu, ya, ibadahnya seorang ulama itu berbeda, ya, level, berbeda kualitas, berbeda pahala tentunya dengan ibadahnya orang awam. Tuh, bahkan berfikirnya ulama itu, ya, jauh lebih mulia daripada salat 1000 rakaat bagi orang awam. Oh, Masya Allah. Gitu. Dan para medis dan tenaga pekerja medis adalah orang-orang yang bekerja, ya, beraktivitas dengan kompetensi ilmu yang melekat dalam dirinya. Lanjut. Silakan dilanjutkan. Nah, itu.
Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah ini Allah SWT berfirman. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Memang beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Karena itu kalau ada perawat misalnya tamatan SPK dengan tamatan akper, dengan tamatan nurse misalnya, dengan tamatan sekian, atau profesor, itu tentu kualitas keilmuannya berbeda. Kompetensi yang mereka miliki berbeda. Kemampuan mereka di dalam memberikan diagnosa keperawatan berbeda. Demikian pula dengan profesi dokter misalnya. Karena itu maka tentu kompensasi yang akan mereka dapatkan di dunia dan di akhirat itu berbeda. Nah dari sinilah saya sering, mari kita selalu meningkatkan kompetensi. Belajar itu bukan hanya mulia dari sisi prosesnya, tapi juga mulia dari sisi kompensasi yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Luar biasa. Masuk surga itu memang sangat gampang. Iman sekalian. Nabi SAW mengatakan demikian. Sangat mudah masuk surga itu. Semua orang bahkan bisa masuk surga, kata Nabi SAW. Kecuali orang yang tidak mau. Tuh. Kecuali orang yang tidak mau. Ya. Tekuni dunia atau profesi kita. Tentu dengan syarat-syarat tertentu. Insya Allah surga menanti. Tuh. Lanjut. Nah, persoalannya kemudian adalah kapan amal itu berbuah pahala? Apakah datangnya kita menolong orang itu serta-merta kita mendapatkan pahalanya, atau pahala itu kita akan nikmati nanti? Apakah ilmu yang tinggi, ya, dokter, ya, spesialis ini, konsultan ini, profesor ini dan sana, perawat, sampai profesor, dokter, apalagi escape, nurse, dan seterusnya, serta-merta kemudian akan mendapatkan atau berbuah pahala? Ya belum tentu, iman sekalian. Belum tentu semua itu bisa kita nikmatin. Mungkin saja pahalanya ada, tapi belum tentu kita nikmatin. Belum tentu. Karena itu ini yang penting kita harus flashback lagi kita masing-masing. Suatu amal ya secara umum bisa mendapatkan kompensasi pahala atau kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika memenuhi dua hal. Yang pertama, niatnya ikhlas dan motivasinya benar. Kemudian yang kedua, caranya benar. Cara yang benar ini juga punya dua syarat. Yang pertama, tidak melanggar kaidah agama. Nah, ini yang penting. Semua muslim, ya, semua muslim tanpa kecuali siapapun dia, mau ulama ataupun tidak ulama, sejak dia balik, mereka wajib faqih ya, dalam urusan agama menyangkut kehidupan mereka sehari-hari. Maka urusan halal dan haram itu selesai. Tuh, ini boleh nggak ya? Boleh nggak saya ngelakuin ini? Halal nggak persoalan ini ya? Itu semuanya harus selesai. Tuh. Kenapa? Karena ilmu agama itu bukan spesialisasi. Tuh. Sebagaimana spesialisasi ilmu kedokteran, tidak. Menjadi spesialisasi pun sebenarnya ya, kita harus paham, kita harus duduk pada level yang sama sebagai dokter umum.
Tidak ada dokter spesialis tanpa melewati dokter umum. Sama kita ini sebagai seorang muslim. Anggaplah kefakihan kita dalam persoalan hukum-hukum fikih dasar itu adalah level kompetensi kita sebagai dokter umum. Begitu. Semuanya harus fakih. Maka tidak boleh lagi ada seorang muslim yang bertanya ini boleh nggak boleh. Nggak ada sebenarnya. Riba itu boleh apa enggak? Menyentuh lawan jenis tanpa ada kebutuhan itu boleh enggak? Ya, melihat aurat lawan jenis itu boleh apa enggak? Itu sebenarnya sudah harus selesai. Sebagai seorang muslim, entah dia perawat ataupun tidak, dokter gigi dan seterusnya yang lain. Boleh nggak saya melakukan ini terhadap pasien saya? Itu harus selesai. Itu tidak melanggar kaidah-kaidah agama. Kemudian yang kedua adalah kompeten sesuai dengan kaidah ilmu. Ini juga penting. Tidak semua orang hanya karena semangat bermodal kursus boleh memberikan pengobatan. Itu nggak boleh. Apalagi motivasinya, yang pertama tadi motivasinya lain. Itu nggak boleh. Orang yang kompeten saja, apabila dia melakukan atau menolong orang lain sesuai dengan kompetensinya, tetapi niatnya bukan untuk motivasi kemanusiaan, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan berbuah pahala. Apalagi orangnya tidak kompeten. Lanjut. Niat, motivasi yang akan kita lakukan ya dalam semua amal perbuatan, termasuk ya motivasi kita dalam menolong orang, itu harus tunduk dalam lingkaran besar tujuan penciptaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Motivasi, niat dan semuanya itu hanya untuk ibadah dan mengharapkan senangnya Allah Subhanahu wa taala, sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lanjut. Ya, lanjut. Untuk ibadah. Ibadah itu apa, ikhwan sekalian? Ibadah adalah dalam satu qaul ya. Syekhul Islam mengatakan bahwa al-ibadatu hiya ismun jami'in likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu manil aqwal wal a'mal batinatan wa zahirah. Ibadah adalah segala sesuatu yang mencakup semua hal yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, amalan, niat yang nampak dan tersembunyi. Jadi motivasi niat kita itu semua adalah merealisasikan ya tujuan penciptaan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak peduli motivasi lain selain itu. Kalaupun kemudian dalam aktivitas kita itu mendapatkan kompensasi materi, nah itu adalah konsekuensi logis dari kompetensi yang kita miliki. Tetapi motivasi kita itu semua adalah kita ke negeri akhirat. Ya. Berlomba-lomba kita, ikhwan sekalian, untuk menuju kebaikan di akhirat kelak. Ya, lanjut. Nah, ini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal halal dan haramnya aktivitas kita, dan dalam hal kompetensi dan kewenangan yang kita miliki. Mungkin halal tapi kita nggak kompeten dan kita harus menyampaikan itu kepada pasien kita.
berani mengakui kekurangan di hadapan orang lain, itu adalah kemuliaan daripada kita berlagak menolong, tapi sebenarnya kita tidak memiliki hak, tidak memiliki kompetensi. Itu namanya menipu. Itu sangat berbahaya. Lanjut. Nah, niat adalah maksud untuk melakukan sesuatu dan bertekad untuk mengerjakannya. Kita merealisasikan aktivitas itu dalam rangka tadi untuk merealisasikan tujuan penciptaan kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu amalan itu tergantung dengan niat dan akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, tujuan kita, motivasi kita untuk menolong, untuk ada di sini adalah menolong sesama. Ya. Nilai yang ingin kita capai adalah nilai kemanusiaan. Motivasinya adalah menolong. Kenapa? Karena kita berharap Allah SWT memberikan pahala atas aktivitas yang kita lakukan. Lanjut. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepada. Nah, itu aja suruhan kita sebenarnya. Maka aktivitas apapun yang kita lakukan dalam profesi kita termasuk, itu dalam rangka itu. Merealisasikan tujuan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nolong orang? Karena Allah memerintahkan kita untuk menolong orang. Gitu. Kalau Allah melarang, maka kita tidak boleh lakukan. Yaitu kuncinya. Lanjut. Motivasi dalam dunia profesi kita ini adalah kemanusiaan. Nah ini harus kita catat. Motivasi yang harus kita tegakkan, nilai yang kita harus capai adalah kemanusiaan. Maka niat itu kita azamkan untuk merealisasikan nilai atau qimah insannya, menolong sesama manusia. Tidak ada yang lain. Ya, kita mau nolong orang karena kita mengharapkan sesuatu darinya. Itu nggak boleh. Ya, bisa saja itu dilakukan, tetapi ya sebatas itulah ya. Sebatas itulah yang akan kita dapatkan. Kita tidak lagi berhak untuk mendapatkan, berhak untuk meminta Allah SWT memberikan kompensasi atas amal yang kita lakukan dalam persoalan itu. Lanjut. Nah itu, ini terkait dengan kompetensi tenaga medis. Islam melarang kita atau melarang siapapun untuk melakukan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu dan keahlian. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan praktek pengobatan, mengobati orang lain, tujuannya mau nolong Pak, ya, terus dia melakukan pengobatan. Tetapi dia tidak mengetahui ilmunya, dia tidak kompeten, maka dia bertanggung jawab. Ya. Wahwa dhamin. Dhamin di situ dunia dan akhirat. Kalau di dunia kita bisa bersembunyi, tetapi biasanya akan ketemu kalau ada masalah. Tetapi di akhirat kita tidak bisa berkilah, nggak bisa lari. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Nolong orang tapi tanpa dasar ilmu itu nggak boleh. Lanjut. Karena itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, maka wajib mengganti rugi bagi dokter yang bodoh. Nah, dokter yang bodoh. Ini dokternya bodoh.
jika melakukan praktek kedokteran dan tidak mengetahui atau tidak mempelajari ilmu itu sebelumnya. Dokter itu nggak boleh bodoh. Kalau bodoh, tidak kompeten, maka dia bertanggung jawab di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, profesi apapun yang kita sandang, itu melekat di bahu kita itu kompetensi. Melekat di bahu kita itu tanggung jawab. Nah, itu. Yang itu semua akan kita pertanggungjawabkan. Karena itu kalau kita nggak tahu, kita sampaikan saja kepada pasien kita, atau kita tanya sejawat lain. Nah, itu. Atau kita rujuk pada sejawat lain. Nah, lanjut. Nah, ini juga masih pada hal yang sama. Tidak boleh bagi seorang melakukan suatu praktek atau pekerjaan di mana dia tidak mumpuni dalam hal tersebut. Demikian pula dalam praktek kedokteran dan lainnya. Barang siapa lancang melanggar, maka dia berdosa. Dan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya berupa hilangnya nyawa dan kerusakan anggota tubuh atau sejenisnya, maka dia harus bertanggung jawab. Di dunia dia harus membayar diat, dan di akhirat dia akan berhadapan dengan Allah SWT dan orang yang dizoliminya itu di pengadilan Allah SWT. Karena itu berhati-hati. Lanjut. Nah, ini masih sama urusan kompetensi. Silakan lanjut lagi. Tuh. Dokter yang mahir jika melakukan praktek kedokteran dan tidak melakukan kesalahan, kemudian terjadi dalam prakteknya kerusakan atau bahaya, maka dia tidak harus ganti rugi karena dia mendapatkan izin dari pasien dan wali pasien dan juga dia kompeten tentunya. Dan segala kerusakan yang timbul dalam perbuatan yang mendapatkan izin, maka tidak harus mengganti diat, tidak harus mengganti rugi, atau tidak harus membayar diat. Lanjut. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan ma taratibu ala mazuna fahuwa ghairu madmum wal aksu bil aksi. Apa-apa kerusakan yang timbul dari sesuatu yang mendapatkan izin, maka tidak harus mengganti rugi dan kebalikannya. Itu kaidah fikih. Lanjut. Nah, bagaimana kita saat ini? Baik. Kita hidup dalam zaman yang serba salah kita. Kita kompeten melakukan aktivitas, menolong orang, kemudian ada komplikasi yang timbul, kita dikejar-kejar oleh profesi lain. Di satu sisi, untuk sampai pada level ini, orang tua atau kita mengorbankan begitu banyak waktu, tenaga, dan biaya. Biaya udah habis. Itu. Sementara tuntutan kebutuhan sangat besar. Nah, hal-hal seperti ini, coba lanjut dulu. Hal-hal seperti ini bikin ruwet. Nah, ruwet kata Jokowi. Ruwet tuh. Bingung. Di satu sisi kita menghadapi kondisi yang begitu tidak ideal, ya. Di sisi lain kita punya keinginan, punya idealisme yang begitu tinggi, ya. Misi kemanusiaan. Nah, sehingga banyak orang yang tidak sabar, ikhwan sekalian. Banyak yang tidak sabar. Tuntutan anak istri di rumah harus begini, harus begini, harus begini. Gitu. Belum lagi kita kerja di rumah sakit yang mungkin profitable, tuh. Ingin untung terus, tuh. Sehingga mungkin pernah mendengar ini ada berita di dokter di luar sana yang jauh, entah di mana. Orang lahir tuh, karena dikirim untuk SC, ya. Sampai rumah sakit mau melahirkan, udah muncul kepalanya, suruh dorong. Itu ada dan itu terjadi. Bukan 1-2 kasus, banyak sekali kasusnya. Kenapa? Karena jasa medis operasi lebih besar daripada jasa menolong persalinan normal. Dokter bedah harusnya nggak harus dioperasi.
diusus buntukan. Nah itu ada dan itu terjadi di negeri lain, bukan di negeri kita. Tuh, ruwet. Pahala apa, kompensasi apa yang ingin kita dapatkan dalam praktek medis seperti itu? Ya belum kita ngomong pengobatan alternatif yang gak jelas. Itu. Untuk apa itu? Untuk mengejar ini, karena itu dibutuhkan. Orang itu bayar berapapun untuk sehat. Karena itu kan pasarnya besar. Nah, ruwet kita ini. Ruwet. Masalahnya di mana? Bingung gitu kan. Ada pernah dengar di negeri mana itu di atas angin itu. Semua datang operasi, operasi. Lah kita ini hidup, kita menghabiskan waktu kita ya dan mengisi pundi-pundi amal kita dengan kejahatan dan keburukan. Terus pada suatu di ujung ini semua kita membawa amal-amal buruk itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kira-kira rasanya ya? Kita menghadap hakim dengan membawa 1.000.000 kesalahan, 1.000.000 dosa, 1.000.000 kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ini bahaya. Padahal profesi ini profesi mulia. Tuh. Harusnya langkah kaki kita itu ya, para tenaga kesehatan itu sudah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berangkat dari rumah untuk menolong orang sehat, untuk menolong orang yang sakit. Salah kita apa? Lanjutin. Lanjut. Nah, Islam punya solusinya. Kenapa? Karena kita itu kan udah biayanya mahal, kebutuhan besar, hidup dalam logika hedonistik, materialisme dan seterusnya. Karena itu Islam meletakkan pelayanan kesehatan itu sebagai hak sosial dasar seluruh rakyat untuk semua kalangan tanpa kecuali. Sebagaimana pendidikan dan keamanan. Untuk urusan keamanan, untuk urusan pendidikan, rakyat untuk pintar, untuk sehat, untuk aman itu nggak boleh bayar. Itu dalam Islam. Karena itu, karena kesehatan adalah dasar sebagaimana rasa aman, maka rakyat tidak boleh mengeluarkan kompensasi apapun untuk menikmati hak-hak mereka tersebut. Artinya, pekerja kesehatan tidak boleh berharap imbalan langsung dari penikmat jasanya. Gak boleh tuh tenaga kesehatan itu berharap atau ingin mendapatkan imbalan jasa berupa apapun dari pasien. Gak boleh. Semua kompensasi itu diberikan oleh negara kepada tenaga kesehatan. Tenaga medis bekerja tanpa memikirkan lagi kompensasi dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka motivasi pelayanan yang murni nilai kemanusiaan. Hanya dalam kondisi seperti inilah ya, tenaga medis itu benar-benar menjalankan profesinya sesuai dengan misi kemanusiaan. Oh, datang nolong, datang siapa aja. Mungkin dia nggak peduli siapa namanya, dia tinggal di mana, nggak peduli. Dia orang kaya, dia orang miskin, dia nggak peduli. Karena baginya sama saja. Dia ingin mendapatkan, dia ingin mengharapkan kemuliaan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, orang miskin, orang kaya itu baginya tidak ada masalah. Kenapa? Karena semuanya dijamin oleh negara. Seharusnya begitu. Nah, karena itu, apa yang kita bicarakan dalam hampir 1 jam ini bisa ideal kita dapatkan ya, kemuliaannya, pahalanya ya, tuh, dan lain-lain yang lain, kebaikan yang lain itu hanya bisa diraih dengan Islam. Hanya bisa diraih dengan Islam. Lanjut. Nah, kapan itu bisa terjadi, saudara sekalian? Ya, kalau kita menjadikan Islam itu ya memang sebagai pandangan hidup bersama. Ya kalau masyarakat kita sudah menjadikan Islam ini sebagai view-nya, sebagai landasan pandangannya,
Demikian halnya misalnya individu, para dokternya, para tenaga medisnya, para perawatnya, para bidannya, para apotekernya, para apalagi perawat punya pandangan yang sama. Demikian pula negara kita. Negara kita juga mengadopsi hal yang sama. Pakai Islam. Nah itu baru ideal. Kalau enggak terus lanjut. Ya kalau enggak ya kita begini-begini aja terus pusing. Kita pengen dapat pahala, kita pengen dapat dalam profesi kita itu tidak dicemari dengan hal-hal yang di luar urusan profesi kita. Demikianlah billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Dr. Syahrudin atas sharing materinya yang luar biasa. Pencerahan yang tentu sangat bermakna buat kita semua selaku tenaga kesehatan. Kita masih punya waktu, Ustaz. Sebelum kita akhiri ada beberapa pertanyaan mungkin, dan untuk teman-teman juga yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan untuk memberi tanda raise hand. Nanti akan kita persilakan untuk mengaktifkan mic dan kamera. Baik, kita mulai dulu, Dok, dengan pertanyaan di chat box. Ini ada pertanyaan dari saudara kita Hasnawi Hadani. Beliau menanyakan tentang tema barangkali ya. Jadi tema kali ini sedikit provokatif, seolah-olah tenaga kesehatan selain Islam tidak mulia. Mohon penjelasannya. Tafadhal. Gimana tadi di itu ya, di chatting ya pertanyaannya ya? Ya, di chat box ya. Chat box coba saya lihat. Dari saudara kita Hasnawi. Ya. Ya, tema kali ini sedikit provokatif, seolah-olah tenaga kesehatan selain Islam tidak mulia. Mohon penjelasan. Jadi yang kami maksudkan dengan mulia di situ adalah mulia dalam pandangan bahwa kita akan mendapatkan thawab atau kebaikan itu akan berbuah pahala. Itu. Kalau kemuliaan di hadapan manusia, tentu profesi ini adalah profesi yang mulia. Karena itu siapapun yang ada di situ tentu mulia ya dari sisi kemanusiaan. Itu. Dari sisi kemanusiaan tentu siapapun yang ada di situ adalah orang-orang mulia. Mungkin sejawat kita, guru kita, teman kita, adik kita ada dalam profesi ini, berkecimpung menolong sesama, itu adalah pekerjaan yang mulia. Hanya saja yang kita maksudkan dengan kemuliaan di situ adalah kemuliaan apakah itu akan mendapatkan kompensasi pahala. Maka kompensasi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan yang kita maksudkan secara hakiki adalah kemuliaan yang akan kita dapatkan di hari kemudian. Bukan sekedar kemuliaan, kebanggaan di atas dunia ataupun kompensasi materi yang bersifat material, bukan itu. Tapi dalam pandangan kita sebagai seorang muslim, kemuliaan itu adalah ketika apakah amalan kita itu berbuah kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya dua. Itu niatnya ikhlas. Kemudian caranya benar. Tuh. Dan semua ini dalam kerangka hukum syariah. Tuh. Karena itu ya memang menjadi muslim itu karena kan gini ya, untuk mendapatkan pahala di akhirat dan mendapatkan kompensasi berupa surga, kita kan harus punya kuncinya dulu. Kunci surga itu, ikhwan sekalian, kunci surga itu kita paham adalah tauhid itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Makanya boleh jadi ada orang yang beramal baik, ya, membangun masjid misalnya. Orang yang membangun masjid itu akan dibangunkan bangunan di surga. Bangunan udah jadi, tapi orangnya nggak bisa masuk. Bisa nggak kayak begitu? Bisa. Di dunia juga bisa begitu kan.
Di dunia ini juga bisa begitu. Ada orang yang mungkin pernah beli tiket pesawat, tiketnya hilang, namanya sudah ada di manifest, dia nggak bisa naik. Itu wajar. Jadi logika kemanusiaan itu juga sangat sangat rasional itu. Sangat rasional. Itu yang kita maksud. Walau alam bisawab. Ya, syukran jazakallah Ustaz atas jawabannya terkait dengan pertanyaan mengenai tema kita. Jadi saya kira cukup jelas apa yang telah disampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini mengenai masih dari saudara kita Hasnawi Haddani. Ini ada pertanyaan sifatnya aktual ya. Kita bisa lihat kenyataannya sampai pada hari ini. Bagaimana dengan seorang muslim yang lebih memilih rumah sakit milik non-muslim karena lebih berkualitas. Seperti itu. Ya. Padahal Pertama, rumah sakit non-muslim lebih berkualitas. Nah, itu mungkin sama yang kalau Imam Syafi'i masih hidup, mungkin nambah lagi kecewanya beliau kan. Itu harusnya memang rumah sakit kaum muslimin itu adalah rumah sakit yang berkualitas ya. Kenapa? Karena mungkin ya banyak hal yang kita lalaikan di dalam membangun lembaga rumah sakitan itu. Itu yang pertama dari sisi kualitas. Kemudian yang kedua dari sisi bekerja. Jadi apa yang kita omongin sejam ini, kita sebagai seorang tenaga kesehatan itu bekerja dimanapun itu tidak ada masalah. Mau di rumah sakit. Dan kita tidak menyebutkan bahwa syarat untuk mendapatkan pahala itu harus bekerja di rumah sakit milik orang Islam. Tidak begitu. Karena yang dilihat adalah apakah kita melakukan aktivitas profesi itu dengan nilai, dengan niat ikhlas, motivasi benar, dan caranya betul. Nah itu. Karena yang dinilai adalah amalan kita. Tuh. Di mana kita berkecimpung pemiliknya. Lain halnya kalau dalam lembaga tempat kita bekerja itu melakukan atau memberikan syarat-syarat tertentu yang melanggar syariat Islam, tentu itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi saya kira itu tidak harus, ketentuan itu juga berlaku bagi rumah sakit yang misalnya milik orang Islam. Tuh. Karena saya pernah dengar apa yang saya contohkan tadi itu rumah sakit milik orang Islam loh. Itu. Milik orang Islam. Orang harus lahir normal, disuruh operasi. Itu rumah sakit milik orang Islam. Konon kabarnya, bukan di negeri kita masalahnya. Tuh. Negeri yang jauh, ya, antah berantah. Gitu. Itu terjadi. Dan pelanggaran terhadap hukum Islam. Nah inilah adilnya Islam. Kita tidak melihat aktivitas itu dilakukan di lembaga mana. Gitu. Tapi karena pahala itu kan diberikan orang per orang. Ya, diberikan orang per orang, bukan per lembaga. Ya, kalau kerja di rumah sakit miliknya orang Islam, maka satu rumah sakit itu otomatis dapat surga, belum tentu. Ya, kalau kerjanya di rumah sakit non Islam, semuanya dapat dosa, enggak begitu. Karena kompensasi pahala itu, sebagaimana juga kompensasi gaji itu individual sifatnya. Tergantung niatnya ikhlas dan caranya benar. Tidak melanggar ketentuan syariat. Nah itu yang penting. Nah, ini saya tambahkan, ini ada yang banyak yang nanya tentang materi. Materi nanti kita kasih ke siapa? Gimana caranya ya? Ke host ya. Ke host saja nanti dibagikan per SMS kali ya. Iya, boleh WA, Sudah per WA. Iya. Ya kan? Lewat WA aja. Mungkin yang butuh materi silakan di WA atau apa namanya ini admin ya, admin dari program ini. Bisa minta ke sana nanti dikasih. Iya.
Suka jalan sekali Ustaz, terkait dengan jawabannya yang telah diberikan. Mungkin bisa satu pertanyaan ini kan aktual juga buat Iya. teman-teman profesi kesehatan khususnya yang bekerja di bagian bedah barangkali yang kita tahu biasanya kan ada prosedur operasi tertentu yang membutuhkan implantasi ya. Jadi ada alat-alat yang memang agak susah juga karena kalau kita misalnya berharap pada kondisi sekarang dengan klaim yang minimal itu biasanya dari pihak rumah sakit itu kurang bisa menutupi ya, tanda kutip ya. Jadi akhirnya kemudian solusinya ya membutuhkan tambahan biaya dari pasien. Dengan konsekuensi itu biasanya beberapa pasien itu akhirnya kan tidak bisa menjalani prosedur karena faktor biaya tadi. Biasanya juga ada cara untuk meminimalkan itu dengan meng-cut biaya-biaya operasional gitu. Apakah BHP-nya atau mungkin bahkan pada jasa medis yang mesti kita kurangi semata-mata supaya cost-nya itu bisa dapat gitu, Dok. Nah itu kira-kira ini aktual ya terjadi di negeri sana dan di negeri sini juga. Itu kira-kira dengan aplikasi seperti itu, ini dalam pandangan dokter seperti apa? Jadi ada upaya untuk menyederhanakan biaya, tapi sebenarnya akhirnya tidak maksimal dalam pelayanan. Ini terkait dengan kompetensi dan sebagainya. Kira-kira dalam pandangan Dokter Syahrudin seperti apa? Iya, agak sulit memang kita ini turunan dari masalah utama. Ini kan sebenarnya akibat kan, akibat dari ketika pelayanan itu memang tidak full service oleh negara. Kan harusnya pelayanan itu full service oleh negara sehingga rakyat itu siapapun dia tidak memiliki lagi rasa was-was untuk melakukan atau meminta pelayanan medis. Apalagi dalam kondisi di mana dengan model insurance yang apa adanya, gitu ya, insurance yang apa adanya. Nah, akibatnya dalam pelayanan keseharian, ya kadang kita memberikan pelayanan minimal. Sebenarnya mungkin bukan juga di bawah standar ya, karena minimal. Karena kalau saya percayalah bahwa seorang dokter atau tenaga medis dimanapun tidak akan melakukan pelayanan atau aktivitas medis itu di bawah standar. Saya percaya itu. Tapi yang terjadi kemudian adalah diakalin, ya, diakalin. Tuh, ya minimal. Akhirnya pelayanan minimal. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena didorong oleh niat yang begitu besar untuk menolong sama. Gitu. Bahkan kadang tenaga medisnya itu minta, udah saya nggak usah dibayar, yang penting orang itu dilayanin. Kan kadang-kadang kan begitu. Udah, jasa medis free. Yang penting klien yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga itu menutupin biaya operasional. Nah, itu saya kira itu akan menjadi poin tambahan bagi para pelayan, ya, para dokter dan seterusnya. Itu kemuliaan yang lebih. Tuh. Tapi jangan sampai ya kemudian itu merugikan pasien. Tuh. Jangan sampai itu merugikan pasien. Merugikan itu banyak, itu ya. Membawa mereka dalam potensi yang berbahaya. Tuh. Dalam potensi doror. Jangan sampai mereka itu doror, berbahaya. Tuh. Misalnya dalam
operasi implantasi atau penggantian pembuluh darah misalnya. Itu kan butuh alat yang sekali pakai misalnya. Jangan sampai alat yang expire atau apa dipakai lagi, itu enggak. Dan saya kira itu tidak akan terjadi dalam dunia medis. Tapi kadang-kadang kita temukan ya, terutama dalam masa-masa pendidikan ya. Dalam masa pendidikan itu banyak sekali seninya ya, Dokter Iswahyudi. Banyak sekali seninya para residen, para koas itu mengakali sesuatu sehingga pasien itu tertangani itu. Tapi sekali lagi catatannya, jangan sampai itu membahayakan pasien. Jangan sampai membahayakan pasien. Masih lebih bagus kita terus terang kepada mereka, Bapak, Ibu, kondisinya seperti ini. Itu kondisinya seperti ini tidak ideal. Dan itu harus ada izin dari mereka tentunya. Ya. Ya, baik. Syukran jazakallah Dok atas pencerahannya, dan kita telah tiba di penghujung acara, sudah lewat 11 menit Dok, karena kuota kita cuma 1 jam. Alhamdulillah, kepada para peserta sekalian yang berminat untuk mendapatkan materi bisa nanti kita share di. Tapi sudah ada ini, WA. Dr. Wahyudi, sudah ada Ya. sudah di-share di Sudah di-share. di chat ya. Silakan diambil di situ. Oh iya. Betul ya. Baik, buat teman-teman sekalian boleh langsung mengambil ya materinya dari chat box. Dan baik, karena kita sudah tiba di penghujung acara, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita merefresh ya pemahaman kita, pemahaman keagamaan kita, dan banyak hal terkait dengan profesi kita sebagai tenaga kesehatan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya di hari dan jam yang sama kita akan berzumpa kembali dalam kajian rutin online bersama Healthcare Provider for Syariah. Sekali lagi syukran jazakallah kepada Dr. Syahrudin ya, sama-sama atas keluangan waktu yang telah diberikan, dan tentunya kepada para peserta sekalian yang bersedia untuk berpartisipasi pada kesempatan pagi hari ini. Dan kita tutup dengan istighfar kepada Allah SWT sekiranya ada kekurangan dan kekeliruan dalam diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Astagfirullahaladzim. Dan kita tutup bersama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Dok atas waktunya. Ya, sama-sama. Mohon maaf ada kekurangan atau ada kata yang salah ya. Saya duluan ya.